Baik, berikutnya karakteristik risiko. eh, Secara dalam rumusan teoritis dan realita perbankan syariah itu, maka dapat diidentifikasikan dengan jelas seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian secara teoritisnya, para ekonomi muslim menjelaskan bahwa pada sisi eh, kapabilitas ya bank syariahnya memiliki dan investment deposit sampai sisi aset dan investasi ini selanjutnya akan disalurkan melalui bank bagi hasil atau profit sharing. Seperti itu. Baik, berikutnya pada poin ke-8, eh, kaitannya resiko tadi ya, berbicara risiko kredit pembiayaan financing risiko. Risiko ini akan muncul bila bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok atau bunga dari pinjaman yang diberikan atau investasi yang dilakukan kredit macet. Nah, ini lagi-lagi sering yang namanya kredit macet ya, dimanapun baik konvensional maupun bank Islam, kredit macet ini pasti ada. Namun apa yang saya jelaskan tadi di atas, ketika hal itu sudah dilakukan, ketika sistem-sistem itu sudah dilakukan dengan benar, maka kemungkinan kecil terjadi risiko yang ada. Kemudian di mana kegiatan usaha penyeluruhan pembiayaan digantikan dengan kegiatan jual beli, sewa investasi dan partnership. Nah, maka manajemen risiko pembiayaan akan memiliki karakteristik yang unik, misalnya untuk transaksi murabahah. Berikutnya, bank syariah menghadapi risiko murabahah yakni tidak dipenuhinya pembayaran ya. Ini yang sering terjadi. Memang di dalam lapangan ini uh, fenomena yang terjadi ini sangat beragam ya, berbeda-beda, uh, baik di perjanjiannya maupun yang lainnya ya. Uh, Kemudian yang poin B, untuk bai, al-salam dan istiqna, bank menghadapi risiko kegagalan menyediakan barang dengan kualitas dan spesifikasi sesuai pesanan atau gagal. Kemudian yang C, untuk ijarah, D untuk ijarah muntahiyah bid tamlik, risiko yang timbul akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsuran dalam jumlah besar di akhir periode. Hal ini terjadi jika pembayaran dilakukan dengan sistem balloon payment, pembayaran angsuran dalam jumlah besar di akhir periode. Nah, maka dalam sistem Islam, ketika ada nasabah yang kreditnya macet ya, bisa melalui sistem ijarah muntahiyah bid tamlik, dengan sistem balloon payment. Nah, pembayaran ini bisa di akhir periode. Kemudian yang 10, faktor risiko di tempat kerja banyak sekali ya. Bahwasanya kita dalam hal kerja dimanapun berada, yang pertama adalah kenyamanan ya. Nah, kalau kita sudah merasa nyaman, tenang, tentu kita akan merasa enjoy ya, seperti itu. Nah, dengan cara apa faktor risiko di tempat kerja? Banyak sekali. Misalkan ini ya, faktornya sumber daya energinya ya, listrik sering mati ya, mesinnya error, sistemnya yang tidak berjalan ya, dan banyak lagi, bahkan sampai kondisi fisik karena tidak bisa mengatur sistem kerja, tidak bisa mengatur segi fisik ya, maka ini bisa berakibat menimbulkan resiko. Nah, alternatifnya ya tentu baik dalam sistem pekerjaan ya, utamanya adalah perbankan, nasabah maupun yang kredit ya. Nah, itu harus
kita harus komitmen ya, harus berdisiplin dalam hal aturan-aturan yang ada. Kemudian dalam hal pribadi ya, tentu kita harus bisa minimalisir terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti tadi misalkan ya, motornya mogok ya, kemudian mobilnya macet dan sebagainya. Nah, cara minimalisir bagaimana? Nah, cara minimalisir adalah ketika belum berangkat ya, kita harus siapkan BBM-nya, siapkan peralatannya dan sebagainya. Nah, ini gunanya agar kerja kita nyaman tentunya. Dan yang terakhir, analisis kadar pengawasan risiko. Salah satunya adalah membangun pengawasan risiko. Kita harus bisa mengevaluasi setiap pekerjaan sehari-hari kita, mulai dari pagi sampai sore ya. Ini kira-kira yang perlu dievaluasi ini yang mana, di titik-titik yang mana. Kemudian pengawasan juga ya, pengawasan dalam hal analisis kita, apakah pekerjaan saya kedepannya ini lebih baik atau lebih buruk. Nah, kalau emang lebih buruk ya kita harus antisipasi, baik secara personal, face to face, baik dalam hal atau yang lainnya, sehingga risiko ini bisa diminimalisir. Dan yang terakhir, kesimpulan bahwasanya manajemen risiko itu adalah serangkaian metodologi, prosedur ya, untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Manajemen risiko ini berbeda dengan bank konvensional. Jenis risiko yang khas melekat pada bank-bank bersecara syariah adalah tadi sudah saya jelaskan di atas, adanya identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko, dan monitoring risiko. Baik, terima kasih. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang tidak berkenan di hati semuanya sahabat-sahabatku ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.